Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Saudara, sebelum kita membaca dan kembali kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik yang mengasihi kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini Tuhan memberikan cuaca yang baik dan Tuhan memberikan tubuh yang sehat kepada kami. Ya Tuhan, sebelum kami memulai semua aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu, kami memohon hikmat Tuhan menolong kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman yang akan kami baca dan renungkan bersama hari ini. Supaya firman-Mu terus berbicara kepada kami secara pribadi, dan firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati waktu di depan kami. Kami menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudara, tema kita pada hari ini adalah hidup untuk kemajuan Injil. Saudara, kalau membaca ayat yang ke-12, saudara, maka saudara akan tahu di sana bahwa ternyata Paulus sama sekali tidak pernah putus asa di dalam apa yang dia alami dan hadapi. Justru dia berkata di dalam ayat yang ke-12, saudara, dikatakan begini, apa yang terjadi atasku, kata Paulus, justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Artinya saudara, apa yang dialami oleh Paulus adalah satu peristiwa di mana dia dipenjara, tetapi pemenjaraannya itu justru menyebabkan Injil makin tersebar, Injil makin banyak didengar oleh orang. Hari ini saudara, kita akan belajar bagian ini bersama-sama. Bagaimana hidup Paulus adalah hidup untuk kemajuan Injil. Yang pertama saudara, di dalam pemenjaraan Paulus ini, Injil dapat diberitakan dan didengar oleh istana dan juga orang-orang lain di sana. Saudara, di dalam ayat 13, kalau saudara membaca, maka ternyata banyak orang-orang yang ada di lingkungan istana yang kemudian mereka mendengar akan Injil. Banyak orang berpikir dengan Paulus di penjara, maka Injil akan terhenti. Injil akan terhambat penyebarannya. Tetapi justru Paulus di penjara, bukan Injil makin terhenti, tetapi justru makin banyak orang yang mendengar Injil, termasuk orang-orang yang ada di lingkup istana dan para penjaga penjara. Dengan kata lain saudara, penjara tidak membuat Injil terhenti dan menghentikan Rasul Paulus untuk berhenti memberitakan Injil. Tidak. Tetapi pemenjaraan Paulus membuat Injil diberitakan kepada mereka yang tidak mungkin mendengar Injil jikalau Paulus tidak dipenjarakan. Saudara, sungguh luar biasa bukan? Ketika Paulus dipenjara, justru Injil makin tersebar dan makin banyak orang yang mendengar.
hidupnya adalah hidup untuk kemajuan Injil. Bukan hanya Injil makin tersebar, tetapi pemanjaraan Paulus ini justru membuat banyak orang makin berani untuk memberitakan Injil. Banyak orang makin berani untuk memberitakan firman Allah. Saudara, mungkin hal ini membuat banyak orang terkejut, ya, khususnya orang-orang yang memenjarakan Paulus atau orang-orang yang tidak suka dengan Paulus. Karena mereka berpikir Rasul Paulus di penjara, pasti mereka semua takut untuk bicara tentang Injil. Kalau Paulus di penjara, pasti semua orang akan tutup mulut dan akan berhenti untuk memberitakan Injil itu. Tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Banyak orang semakin berani, banyak orang bertambah berani untuk berkata-kata tentang firman Allah dan semakin berani memberitakan Kristus kepada orang lain. Saudara, kata berani bukan hanya berani dengan kata-kata saja, saudara, tetapi berani berarti melakukan sesuatu. Jadi banyak orang yang ketika melihat Rasul Paulus di penjara oleh karena Injil, maka orang-orang makin berani untuk berkata-kata, berani untuk berbicara, berani untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Tentu saja, saudara, berani di sini bukan berani yang ngawur, berani yang sembarangan tanpa aturan, tetapi berani di sini adalah perlu untuk hikmat Roh Kudus. Ketika berbicara tentang Injil, ketika memberitakan Injil kepada orang lain, saudara, kita perlu hikmat Roh Tuhan, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan melihat dan mengingat belajar tentang hidup Rasul Paulus. Kita tahu sekarang, saudara, bahwa hidupnya sesungguhnya adalah untuk kemajuan Injil. Dia fokus bagaimana caranya Injil tetap bisa diberitakan, dan di dalam kondisi apapun Injil harus tetap diberitakan. Sekalipun dalam kondisi dia di penjara, Injil harus tetap diberitakan. Hidupnya adalah untuk kemajuan Injil. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah hidup kita juga menjadikan kemajuan Injil? Ataukah sebaliknya menjadi penghalang orang lain untuk mendengar Injil? Apakah melalui kehidupan kita orang lain bisa dengar firman Tuhan? Ataukah sebaliknya melalui kesaksian hidup kita orang lain menjauh dari Tuhan dan jauh dari Injil Tuhan? Saudara, ketika saya belajar bagian ini, saya teringat untuk kesaksian dari jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Pada waktu itu, saudara, jumlah orang yang percaya 120 orang. Tetapi kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42, saudara, bertambah 3.000 orang. Luar biasa. Lonjakan pertumbuhan ini secara kuantitas ini, saudara, menandakan bahwa antara pemberitaan Injil dengan cara hidup atau kesaksian hidup orang-orang Kristen atau murid-murid Tuhan pada saat itu berkaitan erat sekali. Dengan kata lain, Injil diberitakan, kesaksian hidup orang Kristen pun sangatlah penting. Dan memang, saudara, pada saat itu karya Roh Kudus luar biasa sekali. Saudara dikasih oleh Tuhan, saat kita hidup di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada dan tinggal saat ini, apakah hidup kita adalah hidup untuk kemajuan Injil? Ataukah sebaliknya hidup kita justru menghambat Injil itu maju? Marilah kita mengoreksi hidup kita masing-masing, saudara. Dan saya percaya kita semua rindu Injil terus bisa diberitakan dalam kondisi apapun. Hidup untuk kemajuan Injil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami supaya hidup kami adalah kehidupan untuk kemajuan Injil. Bagaimana hidup kami, kesaksian kami menjadi alat Injil makin disebarluaskan. Orang lain akan mendengar tentang keselamatan, orang lain akan melihat kesaksian hidup kami, dan mereka mau percaya kepada
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan, tolong kami, berkati untuk setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, rumah tangga kami, kesaksian hidup kami, dan juga setiap usaha dan pekerjaan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hidup kita adalah hidup untuk kemajuan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.